Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama kita di channel kesayangan kita, MYT, di mana kita akan membahas segala hal yang terkait dengan kepemudaan. Dan di episode kali ini kita bersama dengan Ustadz Haryanto Fernandes. Ya. Dari namanya nih kadang mungkin disalahpahami Ustadz ya. Sepertinya banyak orang yang mengira Ustadz mu'alaf ini. Iya betul, dari marga Fernandes, rata-rata Katolik, tapi ternyata kami terlahir dalam menjadi sosok seorang Muslim. Abi kami yang mu'alaf kala itu. Maaf, dari mana Ustaz? Asalnya? Dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Nah, Bapak mau Mere, Mama Alor, tapi lahir besarnya di Alor. Ke sini, ke Makassar? Makassarnya sejak 2012 bulan Juni. Iya. 2012. Iya. Kurang lebih seperti itu sampai saat ini. Sampai 12 tahun yang lalu. Nah, menikah juga dengan orang Sulawesi di Kabupaten Nrekang. Menikah dengan orang sini ya, Sulsel. Nah, jadi terus Sulawesi kan. Iya, Ustaz. Nah, untuk episode kali ini Ustaz, kita akan bahas sedikit tentang yang viral ini Ustaz. Seorang Ustadz yang sangat terpandang Ustadz di kalangan kita memberi podium kepada orang Nasoro, orang Nasrani, dan terjadi pro kontra di situ Ustadz. Nah, kita ini dan teman-teman Ustadz, bagaimana kira-kira kita sebagai anak muda ini menanggapi hal tersebut? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yang pertama, teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya titik permasalahan antara kita dengan orang-orang di luar Islam adalah permasalahan yang bersumber dari hal-hal usul atau pondasi dari agama kita sendiri, yaitu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani Nabi Isa alaihi salam sebagai seorang nabi dan seorang rasul terakhir dari kalangan Bani Israel. Nah, adapun orang-orang Nasrani, mereka mengimaninya sebagai sembahan, sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan. Ya, sebagai anak Tuhan dan seterusnya. Maka tentu ini titik yang tidak akan pernah ketemu sampai hari kiamat. Maka keliru ketika ada seorang ustadz yang mengatakan bahwasannya sembari mencocok logikan tentang ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat Injil. Tentu ayat Injil jelas menyebutkan tentang klaim mereka tentang ketuhanannya Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan wa ja'alani nabiyyan, dan Allah menjadikanku sebagai seorang nabi, bukan sebagai seorang Tuhan. Disebut sendiri. Iya, disebutkan kalau sendiri. Di keyakinan kita. Iya. Jadi tidak mungkin akan sama. Tidak mungkin akan sama. Ya, walaupun redaksi ayatnya dikatakan oleh Ustadz tersebut mirip, ternyata tentu, intinya sangat jauh Ustadz ya. Tidak jauh, tidak mirip, malahan bagaikan langit dan bumi berbeda. Nah, kita ini bagaimana penanggapannya Ustadz kalau begini? Karena orang yang mengkritik ini kadang, kalau saya Ustadz ya, kalau saya menganggap agak berlebihan juga, bahkan sudah menghilangkan status ustadznya, menjemput namanya secara langsung. Apakah memang boleh sedemikian itu Ustadz? Walaupun kita anggap kesalahannya agak besar. Nah, tentu manusia itu sumiyal insanu insanan likathrati nisyan. Manusia tidak disebut dengan insan karena terkadang lebih banyak lupanya daripada mengingat. Sekuat apapun kekuatan hafalan seseorang, secerdas apapun orang, pasti ia tidak akan terlepas dari yang namanya sifat lupa. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah lupa. Nabi sendiri pernah lupa. Mungkin ada yang mengatakan, kok Ustadz Fulan sholat kenapa bisa lupa pada dalam sholat? Berarti dia tidak khusyuk. Kita katakan tidak. Justru Allah Subhanahu Wa Taala sengaja memberikan dia lupa agar dia sadar bahwasanya dia adalah manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang ma'ruf dari Dzul-Yadain, beliau mengatakan bahwasanya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat duhur, beliau bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, anasita am qasarta? Apakah engkau lupa ataukah engkau mengqasar salat duhur menjadi 2 rakaat saja? Maka Nabi SAW kaget dan bertanya kepada para sahabat yang lain. Mereka mengatakan, betul ya Rasulullah, engkau cuma salat 2 rakaat saja.
Maka Nabi kemudian menambahkan 2 rakaat dan kemudian mengatakan bahwasanya saya manusia seperti kalian. Saya lupa dan juga bisa saya ingat. Jadi manusia itu tidak terlepas dari yang namanya sifat lupa. Termasuk jikalau ada sosok seorang tokoh misalnya, atau seorang dai, seorang ustadz yang kemudian lupa, baik dia sengaja maupun tidak sengaja, maka kesalahannya tidak bisa dijadikan patokan hukum. Nah, tidak bisa dijadikan patokan hukum dan kita mengatakan berarti sudah benar apa yang dia katakan. Tidak, yang dia katakan keliru. Yang dia katakan keliru. Dan tugas kita sebagai seorang mukmin kepada mukmin yang lain itu saling nasihat menasihati. Dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawasau bil haqq", dan saling nasihat menasihat tentang al-haq itu kebenaran, "Wa tawasau bis sabar", dan kalian saling nasihat menasihat tentang kesabaran. Jadi ketika ia keliru, maka kita bila perlu kita datangi dan memberikan nasihat secara baik-baik. Bukan kemudian kita membiarkan aib-aibnya dan seterusnya, karena manusia itu mahalun nisyan. Manusia itu tempat untuk lupa. Dan tentu ia punya hak untuk kita ingatkan. Ketika ia sudah diingatkan dan justru semakin menjadi-jadi, maka boleh kita mengingatkan masyarakat agar hati-hati dengan orang tersebut. Hati-hati dengan orang tersebut dengan apa-apa yang ia lakukan. Ini ketika bab nasihat itu sudah datang, sudah turun hujjah kepadanya. Dan kemudian dia masih mengatakan, betul pokoknya Al-Quran mengatakan kalau, anggaplah Al-Quran mengatakan kalau Isa itu adalah Tuhan. Maka kita jelaskan kepada masyarakat itu menyimpang, itu keliru. Karena Al-Quran jelas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qala inni abdullah." Isa alaihissalam, kisah yang begitu luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Maryam bintu Imran itu hamil tanpa disentuh oleh laki-laki. Cobaan yang sangat luar biasa. Subhanallah, ini hal yang betul-betul luar biasa. Dan ini sekaligus juga mukjizat Nabi Isa alaihi salam datang sebelum tanpa adanya hubungan biologis. Singkat cerita, fitnah datang kepada Maryam bintu Imran mengatakan bahwasanya ma kana abuka mra'asu, bapakmu itu bukan orang buruk-buruk, orang baik-baik. Wa ma kanat ummuki baghiyah, dan ibumu juga bukan wanita pelacur dan seterusnya. Kenapa Anda bisa hamil? Kenapa Anda bisa hamil? Maka berita itu kemudian tersebar dan seterusnya. Maka apa yang terjadi? Ketika Maryam membawa Nabi Isa alaihi salam yang baru saja lahir, kemudian Allah memberikan ujian berikutnya, yaitu puasa lisan oleh Maryam. Jadi Maryam itu dilarang untuk berbicara. Bahkan dilarang membela diri, Ustaz. Larang untuk membela diri. Dan Allah ingin perlihatkan bagaimana mukjizatnya Allah, mukjizat Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Singkat cerita, ketika mereka bertanya dan menginterogasi Maryam bintu Imran, maka Maryam cuma mengisyaratkan kepada anak tersebut. Maka dengan izin Allah, anak yang masih bayi tersebut, baru lahir 1-2 hari tersebut, kemudian berbicara dengan mengatakan, "Qala inni abdullah." Ia berkata, sungguh aku ini hamba Allah. "Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan." Allah berikan kepadaku kitab, yaitu kitab Injil, dan ia menjadikanku sebagai nabi. "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntum." Dan ia menjadikanku orang yang penuh keberkahan dimanapun aku berada. "Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya." Dan ia mewasiatkan kepadaku, itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Isa alaihi salam, dan ini juga berlaku kepada kaumnya untuk apa? Salat dan zakat selama ia masih hidup. Dan lihat, itulah keimanan kita kepada Nabi Isa alaihi salam. Kita beriman kepadanya bahwasanya Isa alaihi salam adalah nabi dan rasul. Bukan sebagai Tuhan sebagaimana diimani oleh saudara-saudara sebangsa dan setanah air kita kepada Isa alaihissalam yang mereka menganggapnya sebagai Tuhan, waliyadzubillah. Karena ini kita sering konflik karena dekat, Ustaz ya. Sepertinya nabinya sama sampai Nabi Isa, kemudian perbedaannya di Nabi Muhammad yang beliau tentu Nabi Isa alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tarik jalur nasabnya akan ketemu. Ketemunya di mana? Ketemunya di Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam orang-orang Nasrani mengatakan Abraha. Kita di Islam kita mengatakan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam, kalau kita lihat jalur turunannya, beliau memiliki 2 orang istri. 2 orang istri. Ya, istri pertama bernama Sarah. Bernama Sarah.
Istri kedua bernama Hajar. Hajar. Dari istri kedua yaitu Hajar melahirkan anak yang pertama yaitu Ismail alaihissalam. Yang kisahnya terkenal. Iya, nah kisahnya terkenal. Kemudian dari istri yang pertama melahirkan anak yang kedua yaitu dari Sarah lahirlah Ishak. Jadi Nabi Ismail ini sulung istilah kita ya. Saudara anak pertama kan sulung. Anak kedua biasa kita bilang bungsu, anak terakhir kita bilang bungsu. Jadi Nabi Ismail alaihissalam ini anak pertama dan anak sulung, dan Nabi Ishak alaihissalam ini anak terakhir yaitu anak bungsu. Dari Ismail alaihissalam ini turun temurunnya tidak ada nabi dan tidak ada rasul. Tiba-tiba Allah menakdirkan nabi terakhir dan penutup para nabi dan para rasul yaitu Muhammad alaihi salatu wasalam dari jalur nasabnya Ismail alaihi salam. Sedangkan dari jalur Ishak ini turun temurun lahir ribuan para nabi. Saya katakan ribuan para nabi. Nah, ribuan para nabi sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam Sunan Imam Ahmad dan juga disebutkan oleh ashabus sunan lainnya. Dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamil anbiya. Saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa jumlah para nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jumlah para nabi 124.000 orang. 124.000 orang. Dan aku bertanya lagi kata Abu Dzar Al-Ghifari, wa kamir rusul? Berapa jumlah para rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 314 orang. Dalam riwayat yang lain 315 orang. Apakah ini jumlah yang paten, jumlah yang pasti? Jawabannya tidak. Bahkan lebih daripada itu. Karena Nabi sendiri mengatakan wahum jam'an ghafira. Jumlah mereka jauh lebih banyak daripada itu. Dan ada nabi yang Allah ceritakan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kita dapati dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an yang kurang lebih 25 orang. Ini yang 25. Nah, kurang lebih 25 orang. Dalam hadis-hadis Nabi misalnya Nabi Yusuf bin Nun. Dan di Al-Qur'an kita cari-cari tidak ada Nabi Yusuf bin Nun. Nah, tapi ada di dalam tafsir para ulama kita menyebutkan di antaranya Allah berfirman alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa id qalu li nabiyyin lahum, ketika mereka bertanya kepada nabi mereka sepeninggal Nabi Musa alaihi salam, kaum Banu Israel itu bertanya kepada nabi mereka di kala itu. Siapa nabi mereka? Nabi Yusuf bin Nun. Nabi Yusuf bin Nun. Kemudian ada nabi yang mampu menahan matahari yaitu Nabi Daniel dan lain sebagainya. Ini kita ketemu dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ada nabi yang Allah tidak ceritakan kepada Nabi kita SAW. Akhirnya kita juga tidak tahu siapa nama mereka. Tapi kita imani kepada mereka bahwasanya mereka itu pernah ada. Mereka pernah ada. Dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rusulan qad qasasnahum 'alaika wa rusulan lam naqasushum 'alaik." Ada rasul-rasul yang kami telah ceritakan kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada rasul-rasul yang kami tidak ceritakan kepadamu. Jadi kalau kita lihat jalur nasabnya Ishak ini turun lahir ribuan para nabi. Di antara anak-anak Ishak alaihissalam ada Nabiullah Yaqub atau nama lain dari Nabi Yaqub itu Israel. Nah, dari sini lahir Banu Israel. Nah, lahir Banu Israel. Kemudian Imam Ibnu Katsir, seorang ulama tafsir yang meninggal tahun 776 Hijriah, menyebutkan bahwasannya Ishak ini Yaqub ini punya saudara-saudara yang lain. Artinya saudara-saudara dari bapaknya yaitu Ishak, yaitu ada Is ini lahirlah bangsa Romawi. Lahirlah Romawi. Jadi Romawi itu lahir dari keturunan juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Kemudian dari jalur Ishak lahirlah Yaqub, dari Yaqub lahirlah para nabi, bahkan Nabi Musa alaihi salam sebagaimana mengatakan generasi yang keturunan yang ke-14. Generasi turun temurun yang ke-14. Kemudian ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Daud, kemudian ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, dan ditutupi oleh Nabi terakhir. Kami katakan Nabi terakhir dari kalangan Banu Israel karena setelah itu tidak ada lagi Nabi-Nabi dan Rasul dari kalangan Banu Israel, yaitu Nabi Allah Isa alaihi penutupnya Nabi Isa. Penutup, makanya kami katakan penutup para Nabi dan para Rasul dari kalangan Banu Israel, yaitu Nabi Isa alaihi salam yang kita imani kepadanya sebagai seorang Nabi dan seorang Rasul. Bahkan keimanan kita ini batal, tertolak kalau kita menolaknya sebagai keimanan kita kepadanya sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Nah, berarti itu alasannya kenapa Nabi Ibrahim disebut bapaknya para nabi. Betul, itu alasannya kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, karena turunannya melahirkan ribuan para nabi dan sekaligus menjadi penutup para nabi dari dua jalur, dari kedua jalur tersebut. Nah, berarti semua nabi Ustaz itu yang
ratusan ribu tadi yang misalkan membawa akidah yang sama, Ustaz? Membawa Atau akidah yang sama, beda-beda? yaitu beriman kepada Allah dan melarang kaumnya untuk tidak menyembah patung-patung, menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kalau cara ibadahnya, Ustaz, apakah sama atau Wallahu taala a'lam. Allah sebutkan tentang syariat Nabi Isa alaihi salam, wa usani bis shalah, dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk salat. Bagaimana tata cara salatnya wallahu a'lam. Tidak disebutkan dalam tidak dijelaskan di dalam riwayat-riwayat, dan kita tidak tahu bagaimana tata cara salatnya. Intinya mereka salat. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika penaklukan Baitul Maqdis, beliau mendapati para rahib-rahib itu hitam jidatnya karena bekas sujud. Tapi Allah Ta'ala alam, bagaimana apakah tata cara salatnya mereka sebagaimana salat kita, mulai dengan takbir dan ditutup dengan taslim. Allah Ta'ala alam. Makanya beliau mendapati rahib-rahib mereka itu hitam jidatnya. Berarti mereka, Allah Ta'ala alam, apakah mereka sujud atau dipukul-pukul di tembok, Allah Ta'ala alam. Intinya hitam jidat mereka. Dan kita tahu bahwasanya orang yang kebanyakan sujud itu biasanya ada athar di jidat-jidat mereka. Nah, berarti yang kita yakini, Ustaz, membawa akidah yang sama? nah, membawa akidah yang sama, yaitu menyembah kepada Allah dan menjauhi sembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara ibadahnya, cara ibadahnya sesuai dengan syariat yang berlaku di masa mereka. Allahu a'lam. Bagaimana dengan kita kan ini dekat dengan Yahudi, Ustaz. Yahudi, Nasrani dekat, bahkan nama Tuhannya sama. Apakah memang Tuhan yang sama ini? Apakah Allah yang mereka sembah juga Allah yang kita sembah? Masya Allah. Ini tentu hal yang menarik. Penyimpangan perlu kita garis bawahi juga, bahwasanya penyimpangan antara Yahudi dan Nasrani, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani ini sebelum datangnya Islam, mereka berdua adalah agama yang saling bertikai. Jadi mereka tidak pernah bersatu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Orang-orang Yahudi mengatakan Nasrani itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Artinya seolah-olah dia mengatakan kami yang benar, mereka tidak ada apa-apanya. Dan sebaliknya, wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Orang-orang Nasrani juga mengatakan Yahudi itu tidak ada apa-apanya. Jadi mereka juga saling bertikai. Tapi ketika datang agama terakhir yang dibawakan, Nabi terakhir dibawakan oleh Muhammad SAW, kemudian mereka bersatu untuk menyerang Nabi tersebut. Menyerang Nabi tersebut. Bahkan banyak riwayat bagaimana debat antara Nabi SAW dengan orang-orang rahib-rahib Yahudi dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang mengklaim bahwasannya Allah punya anak, itu bukan hanya orang Nasrani saja, tapi ada tiga kelompok. Tiga kelompok. Pertama ya tentu Nasrani yang menganggap bahwasanya Isa itu anak Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatin nasara Isa ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Isa itu anak Allah. Yang kedua, orang yang mengklaim Allah itu punya anak adalah orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Uzair. Yang ketiga, orang-orang Quraisy Mekah di kala itu, orang-orang kafir Quraisy Mekah di kala itu, yang mengklaim bahwasanya para malaikat itu anak-anak perempuannya Allah. Anak-anak perempuannya Allah. Mereka bertiga, ketiga kelompok ini mengklaimkan Allah itu punya anak. Allah itu punya anak. Yang menjadi titik berat antara perbedaan antara Yahudi dan orang-orang Quraisy Mekah dan orang-orang Nasrani adalah kedua mereka yang menganggap Allah punya anak, tapi mereka tidak menyembah anak tersebut. Sedangkan Nasrani, mereka mengklaim Allah punya anak dan mereka menjadikan anak itu sembahan, bahkan menganggap ia adalah bagian dari Tuhan, bahkan mengganti posisi sebagai Tuhan. Nah, inilah titik permasalahannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Allah itu Maha Esa. Allahu as-samad. Allah lah tempat bergantung segala sesuatu kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu titik inti permasalahan antara akidah kita umat Islam dengan orang-orang di luar sana. Nah, walaupun Tuhannya sama, Ustaz, perbedaan sangat besar. Perbedaan sangat besar. Baik dalam keyakinan, bahkan hal-hal yang
merujuk kepada pembawaan kita kepada peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang menjadikan ini dasar Ustaz bahwa semua agama sama saja mengajarkan kebaikan. Ya, bagaimana kita tentu inilah perkataan yang batil yang mengatakan semua agama sama. Ini perkataan yang tidak memiliki landasan hukum. Perkataan yang batil. Kenapa kami katakan demikian? Karena Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan ayat ini disebut dengan ayat-ayat wasiat karena khatib Jumat ketika berkhutbah pasti dia wasiatkan dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali meninggal dalam keadaan muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan, "Wa may yabtaghi ghaira islami dinan." Siapa yang mencari agama selain agama Islam, falan tuqbala minhu, maka pasti tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nanti di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Dia termasuk orang yang rugi, tentu dihinakan dalam neraka, dihinakan dalam neraka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan, "Inna dina indallahil Islam." Sungguh agama yang diridhai di sisi Allah hanya agama Islam. Tiba-tiba ada orang datang mengatakan semua agama sama. Nah, tentu ini perkataan yang batil. Perkataan yang batil. Kenapa? Karena Allah sudah menegaskan bahwasanya tidak ada agama yang Allah ridhai kecuali agama Islam. Bahkan Nabi SAW menegaskan. Nabi SAW disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Bara' ibn Azib. Nabi SAW mengatakan, "Ma min Yahudin," tidaklah orang-orang Yahudi, wala Nasrani, dan orang-orang Nasrani, walal Majusi, dan orang-orang Majusi. Dan siapa saja yang mendengarkan bahwasanya aku Muhammad telah diutus dan dia tidak beriman kepada aku kecuali mati pasti masuk neraka. Ini tegas dari Nabi SAW, mati pasti masuk neraka. Karena keimanan para nabi dan para rasul, keimanan dan ibadah mereka ketika diutusnya Nabi terakhir, maka semua harus kembali merujuk kepada Nabi terakhir tersebut. Makanya Nabi SAW pernah mendapati Umar bin Khattab datang kepada Nabi SAW dengan membawa lembaran-lembaran Taurat. Maka kata Umar bin Khattab, aku melihat wajah Nabi SAW itu memerah karena marah. Kemudian beliau mengatakan, "Wallahi ya Umar, demi Allah wahai Umar, lau kana hayyan akhi Musa, seandainya saudaraku Musa itu hidup, maka dia tidak punya pilihan kecuali beriman kepada aku." Beriman kepada Muhammad SAW. Apa yang dibawakan oleh Muhammad SAW. Ini sebuah penegasan. Ini sebuah penegasan. Maka tentu keliru kalau ada orang yang mengatakan semua agama sama. Nah. Kalau diangkat tadi, seandainya Nabi Musa masih hidup, Ustaz, kalau kasusnya Nabi Isa, apakah masih hidup atau? Masya Allah. Ini tentu hal yang luar biasa. Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kepada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hampir terjadi pembunuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Nabi Isa itu ma qataluhu, tidak dibunuh. Wa ma salabuhu, dan juga tidak disalib. Walakin syubbiha lahu, akan tapi orang yang disalib dan dibunuh itu orang yang diserupakan. Nabi Isa alaihissalam itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Bar rafa'ahu Allah." Justru Allah angkat. Allah angkat kesenya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam itu akan turun. Dan visi utamanya ada dua ketika ia turun. Yang pertama adalah mematahkan salib. Dalam hadis Nabi mengatakan mematahkan salib. Yang kedua membunuh babi. Membunuh babi. Kemudian Nabi Isa alaihissalam ketika turun tentu di tanda-tanda hari kiamat besar. Dalam hadis ketika para Imam Mahdi ketika hendak memimpin pasukannya salat subuh, maka mereka mengangkat kepalanya, ternyata Nabi Isa alaihissalam sementara turun dengan memegang dua sayap malaikat. Turun bersama malaikat. Turun diantar oleh malaikat dengan rambut yang masih basah. Rambut yang masih basah. Kemudian turun, kemudian ia dipersilakan untuk mengimami umat Muhammad SAW. Justru beliau mengatakan, aku diutus untuk mengikutinya. Jadi seandainya para nabi, seandainya hidup di masa Muhammad SAW, mereka tidak punya pilihan kecuali mengikuti Muhammad SAW. Nah, seperti itu. Saat itu Nabi Isa akan jadi makmum. Nabi Isa jadi makmum. Nabi Isa menjadi makmum. Dipersilahkan dia mengatakan, aku tidak diutus kecuali mengikuti apa yang dibawakan oleh Nabi kalian. Maka kemudian mereka dipimpin oleh Imam Mahdi kala itu. Nah.
Berarti walaupun kita mengimani Nabi Isa, Ustaz, berarti kita tidak boleh mengimani bahwa yang disalib adalah Nabi Isa. Nah, tentu kita beriman kepada Nabi Isa alaihi salam, keimanan bahwasanya beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul terakhir. Dan kita juga beriman bahwasanya yang disalib itu bukan dia. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan dalam Al-Qur'an, ketika kita beriman, saya yakin sekali misalnya, saya yakin sekali yang disalib itu Nabi Isa, berarti keyakinan bertabrakan dengan Al-Qur'an. Maka ini keyakinan yang batil. Kenapa? Karena keyakinan bertabrakan dengan Al-Qur'an. Jadi apa saja keyakinan yang bertabrakan dengan nas itu namanya fasadul i'tibar. Nah, dalam ilmu usul fiqh disebut dengan fasad al-i'tibar, keyakinan yang keliru. Kenapa? Karena ada nas yang jelas. Ada nas yang jelas bertolak belakang dengan nas-nas yang ada. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Kalau kita kan ini dekat dengan konflik, Ustaz. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini? Teman-teman kita kan ada non-muslim. Betul. Apakah tidak boleh bergaul atau bagaimana pergaulan kita dengan teman-teman kita ini, Ustaz? Masya Allah. Tentu kita sebagai makhluk sosial, kita butuh interaksi. Tidak bisa kita hidup sendiri di dunia ini, dan kita butuh orang lain. Tentu kebutuhan kita, muamalah kita kepada orang-orang di luar dari agama kita hanya sekedar muamalah dalam urusan dunia saja. Adapun dalam urusan ibadah, maka kita punya prinsip. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakum dinukum waliyadin." Untuk kalian agama kalian, untuk kami agama kami. Jadi kita boleh jual beli dengan mereka, boleh. Bahkan misalnya kita mau pergi piknik sama-sama, silahkan. Atau misalnya teman kerja kita, teman rekan kantor kita, orang-orang di luar Islam, silahkan. Atau misalnya kita punya hajat, misalnya ada acara perkawinan, atau misalnya mereka sakit, boleh kita jenguk. Tapi kalau sudah masuk dalam urusan-urusan ibadah, maka tidak boleh saling mengajak satu dengan yang lain. Jadi tidak boleh sholat, kita panggil mereka sholat. Tidak boleh. Begitu pula dengan mereka Natalan, tidak boleh panggil kita pergi ikut Natalan. Lakum dinukum waliyadin. Dalam urusan agama, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Dan itulah konsep dan prinsip kita di dalam kita beragama. Sekarang Ustaz, katanya kalau tidak ikut-ikutan begitu tidak toleran. Misal tidak ikut pakai topi Natal, kamu tidak toleran. Tidak ikut merayakan memberi selamat Natal, kamu tidak toleran. Bagaimana kita menanggapi tentu seperti itu? Ketika mengajak orang lain dengan alibi toleran, itulah sebenarnya hal yang tidak toleran sebenarnya. Seharusnya urusan agama orang lain silahkan. Jangan, tidak perlu memaksa kita. Kapan memaksa kita? Itu namanya tidak toleran. Sudah tidak toleran sebenarnya. Hanya mau mengkambing hitamkan toleran untuk memaksa orang lain. Nah, itu tentu hal yang perlu dipahamkan kepada masyarakat bahwasannya toleransi itu adalah membiarkan mereka nyaman dan tenang beribadah sesuai dengan keyakinan mereka tanpa ada ganggu. Bahkan kita mengutuk keras kalau ada umat Islam yang pergi ganggu ibadah orang lain. Kita mengutuk keras, tidak boleh mereka mau beribadah, silakan, jangan diganggu. Dan sebaliknya ketika kita beribadah tidak boleh juga diganggu. Apalagi saling memaksa. Hari ini kita pergi sholat di tempat mereka, besok sebaliknya juga tidak boleh. Lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untuk kami agama kami. Semua simbol-simbol keagamaan kalian silakan kalian pakai. Segala simbol-simbol keagamaan kita silakan kita pakai tanpa memaksa. Anda harus pakai simbol keagamaan saya, dan saya pun sebaliknya, tidak boleh. Justru itu melanggar aturan sebenarnya, melanggar norma perundang-undangan tentang keagamaan di negara kita masing-masing. Sekarang masif sekali, Ustaz, yang sebenarnya bahkan sekolah-sekolah outing ke gereja, outing ke pura dan seterusnya. Seolah-olah Islam itu yang paling tidak toleran di antara agama-agama yang lain. Tentu dalam di mana negara mayoritas suatu agama, tentu itu menjadi bumerang. Selalu ada apa-apa pasti dituduh, Kalau kita kembali ke negara-negara yang mayoritas agama-agama lain, ya tentu juga mereka, misalnya ada yang pernah mengatakan bahwasanya Islam itu kalau kita cek di penjara mayoritas orang Islam. Iya, karena Anda berada di negara mayoritas Islam. Coba datang ke Amerika misalnya. Penjara kebanyakan orang Islam atau orang di luar Islam? Pasti orang di luar Islam. Karena memang mayoritas mereka. Maka tentu ketika dalam hal-hal seperti ini, maka
kita kembali kepada prinsip kita masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, silakan kalian kerjakan tanpa ada gangguan, tanpa ada kecaman dari kami. Dan sebaliknya. Nah, itulah dengan demikian maka toleransi itu akan terjaga. Kapan kita memaksa orang lain untuk melakukan agama kita dan sebaliknya, maka disitulah akan muncul perpecahan dan satu lain sebagainya. Nah. Mungkin pesan terakhir Ustadz untuk teman-teman yang menonton kita sebagai anak muda, apa yang pesan Ustadz untuk mereka? Tentu pesan saya kepada para anak muda bahwasannya hal yang paling mulia di dalam agama kita adalah seseorang berjalan sesuai dengan prinsip keyakinan agama yang telah ia anut. Maka silahkan kita bermuamalah dengan siapa saja tanpa kita memaksa mereka, bahkan tidak boleh kita memaksa orang lain untuk beriman dan meyakini keyakinan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam urusan agama ini. Tidak boleh kita memaksa orang lain untuk meyakini keyakinan kita. Dan kita semua berjalan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dalam urusan muamalah dunia kita boleh bermuamalah dengan mereka. Tapi ketika sudah masuk dalam urusan ibadah, maka urusannya tauqifiyah. Semua tidak boleh saling mengganggu satu dengan yang lain. Maka semua itu dengan demikian maka akan tercapai yang namanya kesatuan dan persatuan dan kedamaian di dalam negeri ini. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa untuk tinggalkan komen bahasan apa lagi yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.